Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Pagi di Inggris selalu datang dengan udara dingin yang lembab, dan lonceng gereja tua itu hampir tak pernah absen menyambut hari. Setiap dentangnya seperti panggilan suci yang mengalun lembut, merayap ke setiap sudut desa. Di sanalah ia tumbuh, di balik dinding batu gereja yang kokoh, di antara bangku-bangku kayu yang telah aus oleh doa dan air mata banyak generasi. Sejak kecil, hidupnya tak pernah jauh dari gereja. Jika anak-anak lain bermain di halaman rumah, ia justru lebih sering berlari kecil di lorong gereja, menyapa jemaat yang datang dengan senyum polos dan sopan. Banyak yang mengusap kepalanya, memujinya sebagai anak yang santun, anak yang kelak akan menjadi pelayan Tuhan yang hebat. Kalimat itu begitu sering ia dengar hingga perlahan menjadi bagian dari identitas dirinya. Ayahnya adalah pendeta yang dihormati. Sosok yang suaranya tenang namun berwibawa, tutur katanya lembut namun tegas. Di mata jemaat, ayahnya bukan sekadar pemimpin rohani, melainkan penopang iman. Dan sebagai anaknya, ia hidup dalam bayang-bayang harapan yang besar. Tidak ada paksaan yang diucapkan, tetapi tatapan bangga jemaat sudah cukup untuk membentuk arah hidupnya sejak dini. Ia belajar membaca dari kitab suci. Kata-kata pertamanya bukan sekadar alfabet, melainkan doa. Setiap minggu, ia duduk rapi di bangku depan, memperhatikan mimbar dengan mata berbinar. Mimbar itu seperti singgasana suci, tempat ayahnya berdiri, menyampaikan firman dengan keyakinan penuh. Dalam hati kecilnya, ia sering membayangkan suatu hari berdiri di sana, mengenakan pakaian yang sama, disambut tatapan penuh harap. Masa kecilnya berjalan dalam ritme yang teratur dan tampak sempurna. Sekolah, gereja, rumah. Doa sebelum makan, doa sebelum tidur. Tak ada ruang untuk mempertanyakan apapun, karena semuanya telah terasa benar. Ia tumbuh menjadi anak yang cerdas, cepat memahami pelajaran, dan sering diminta membantu kegiatan gereja. Membacakan ayat, mengatur bangku, menemani jemaat lansia, semua ia lakukan dengan tulus. Jemaat semakin mencintainya. Mereka melihat ketenangan dalam sikapnya, kecerdasan dalam tutur katanya, dan ketulusan yang jarang dimiliki anak seusianya. Banyak yang berbisik penuh keyakinan bahwa masa depan gereja ada di pundaknya, bahwa ia adalah penerus yang telah dipilih sejak lahir. Namun seiring bertambahnya usia, hidup yang tampak lurus itu mulai menyimpan sudut-sudut sunyi. Saat ia memasuki usia remaja, dunia di sekitarnya tetap sama, gereja yang sama, bangku yang sama, doa-doa yang sama, tetapi sesuatu di dalam dirinya perlahan berubah. Ia mulai membaca lebih dalam, bukan hanya karena kewajiban, tetapi karena rasa ingin tahu. Ia memperhatikan setiap kalimat yang dibacakan dari mimbar, setiap doa yang diucapkan dengan penuh keyakinan. Di wajah jemaat, ia melihat ketenangan. Namun entah mengapa, di dadanya sendiri, ia justru sering merasa kosong. Rasa itu datang tanpa suara. Tidak tiba-tiba, tidak pula menyakitkan. Hanya sebuah kehampaan yang sulit dijelaskan. Ia tetap berdoa, tetap hadir di setiap kebaktian, tetap tersenyum dan melayani. Dari luar, tak ada yang berubah. Tetapi ketika ia berlutut sendirian di kamar, menundukkan kepala di keheningan malam, hatinya sering bertanya tanpa kata, "Mengapa aku merasa jauh?" Ia mencoba menepis perasaan itu. Ia menganggapnya sebagai ujian iman, sebagai fase remaja yang akan berlalu. Bukankah ia hidup di jalan yang benar? Bukankah sejak kecil ia telah diajarkan tentang Tuhan dan pengabdian? Pertanyaan-pertanyaan itu ia simpan rapat-rapat, bahkan dari dirinya sendiri. Ia semakin giat belajar. Ia berpikir, mungkin dengan memahami lebih banyak, hatinya akan kembali penuh. Ia membaca, merenung, dan mendengarkan khotbah dengan lebih saksama. Tetapi semakin ia berusaha, semakin ia merasakan keheningan yang aneh. Seperti ada ruang dalam jiwanya yang belum terisi, meski seluruh hidupnya telah dipenuhi ritual dan pelayanan. Suatu sore, setelah gereja sepi dan cahaya matahari masuk dari jendela kaca patri, ia duduk sendirian di bangku depan.
memandangi mimbar yang selama ini ia kagumi. Hatinya dipenuhi perasaan campur aduk, cinta, hormat, dan sebuah kebingungan yang belum memiliki nama. Ia tidak meragukan ketulusan ayahnya. Ia tidak meragukan kesungguhan jemaat. Tetapi mengapa hatinya tak mampu merasakan keyakinan yang sama utuhnya? Air matanya jatuh tanpa suara. Bukan karena kesedihan yang jelas, melainkan karena rasa hampa yang tak tahu harus diceritakan kepada siapa. Ia takut jika kejujurannya akan melukai banyak hati. Ia takut jika pertanyaannya akan dianggap sebagai pengkhianatan. Maka ia memilih diam, menata wajah, dan kembali menjadi anak pendeta yang dibanggakan. Hari-hari terus berjalan. Pujian tetap datang. Harapan tetap disematkan di pundaknya. Ia tetap berdiri tegak, menunaikan semua peran yang diharapkan darinya. Namun di balik ketegaran itu, ada benih kecil yang mulai tumbuh. Benih kejujuran hati yang suatu hari akan menuntut jawaban. Babak hidupnya masih terlihat tenang, bahkan indah. Tak seorang pun menyadari bahwa di balik senyum santunnya, ada jiwa muda yang sedang mencari. Bukan mencari untuk membantah, tetapi mencari untuk mengerti. Dan meski saat itu ia belum tahu kemana langkahnya akan berakhir, satu hal mulai bersemi perlahan. Keyakinan bahwa iman sejati tak boleh dibangun di atas warisan semata, melainkan harus lahir dari hati yang jujur. Di dalam gereja yang telah membesarkannya, di bawah bayang-bayang mimbar yang ia kagumi, pencarian itu pun diam-diam dimulai. Dan tak ada seorang pun yang menyangka bahwa benih kecil kegelisahan itu kelak akan mengguncang begitu banyak jiwa, termasuk jiwanya sendiri. Malam-malam di Inggris selalu datang dengan sunyi yang menusuk. Lampu-lampu jalan memantulkan cahaya pucat di jendela kamar kecilnya, sementara angin dingin menyelinap di sela-sela tirai. Di ruang sempit itulah pergolakan batin yang selama ini hanya berupa bayangan mulai menjelma menjadi pertanyaan-pertanyaan nyata. Ia mulai membaca kitab suci bukan lagi sebagai rutinitas, melainkan sebagai pencarian. Setiap ayat ia resapi dengan saksama, setiap kalimat ia timbang dengan hati yang jujur. Dulu, membaca adalah bentuk kepatuhan. Kini, membaca adalah upaya memahami. Ia tak lagi puas hanya menghafal, ia ingin mengerti. Dan di sanalah kegelisahan itu menemukan jalannya. Beberapa ayat terasa indah, menenangkan, dan penuh kasih. Namun ada pula yang membuatnya berhenti lama, menatap halaman tanpa berkedip. Tentang ketuhanan, tentang hakikat penyelamatan, tentang peran manusia dan Tuhan. Kata-kata yang dulu ia terima tanpa ragu kini mengusik nurani. Bukan karena ia ingin menentang, tetapi karena hatinya menuntut kejelasan. Setiap kali menemukan ayat yang menimbulkan pertanyaan, dadanya terasa sesak. Ia menutup kitab itu perlahan, seakan takut ada orang yang melihat kegelisahannya. Ia menoleh ke sekitar, memastikan pintu kamar tertutup rapat. Tak ada yang boleh tahu. Bahkan dirinya sendiri pun nyaris tak berani mengakui bahwa ia sedang bergumul. Ia ingin bertanya, sungguh ingin, kepada ayahnya, kepada pemimpin gereja, kepada siapapun yang ia percaya. Namun setiap kali niat itu muncul, bayangan wajah-wajah yang kecewa langsung memenuhi benaknya. Ia membayangkan tatapan heran, suara yang bergetar menahan marah, atau lebih menyakitkan lagi, rasa kasihan karena dianggap goyah dalam iman. Ia adalah anak pendeta, simbol keteguhan, harapan banyak orang. Bagaimana mungkin ia mengakui bahwa ia ragu? Bahwa ia tak lagi sepenuhnya mengerti apa yang selama ini ia ajarkan kepada orang lain? Ketakutan itu membungkam lisannya, memaksa pertanyaan-pertanyaan itu berdiam di dalam hati. Malam demi malam ia habiskan dengan doa. Ia berlutut di samping ranjang, menundukkan kepala, menautkan jemari dengan erat. Doanya panjang, seringkali terputus oleh isak yang tak tertahankan. Ia memohon dengan sungguh-sungguh agar Tuhan memberinya ketenangan. Agar kegelisahan itu pergi, agar hatinya kembali penuh seperti dulu. Namun alih-alih jawaban, yang datang justru kejujuran yang semakin tajam. Ia mulai menyadari bahwa iman yang ia jalani selama ini lebih banyak diwarisi daripada dipilih. Ia tumbuh dalam keyakinan, tetapi belum pernah benar-benar mempertanyakannya. Kesadaran itu menyakitkan, karena ia merasa seolah-olah telah hidup dalam sesuatu yang belum sepenuhnya ia pahami. Di siang hari, ia tetap menjalani perannya dengan sempurna. Ia membantu kegiatan gereja, menghadiri kelas-kelas keagamaan,
dan berbicara dengan penuh keyakinan di depan orang lain. Tak ada yang mencurigai apapun. Senyumnya tetap ramah, tutur katanya tetap santun. Tetapi setiap kali ia sendirian, beban itu kembali menghimpit. Ia mulai menulis. Bukan untuk dibaca siapapun, melainkan untuk menumpahkan isi hati. Di lembaran-lembaran kosong, ia menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang tak berani ia ucapkan. Tentang Tuhan yang Maha Esa, tentang konsep pengorbanan, tentang keselamatan yang ia rasakan semakin kabur maknanya. Tulisannya sering basah oleh air mata, karena setiap kata lahir dari kegelisahan yang tulus. Ada malam-malam ketika ia ingin berhenti saja, menutup kitab, menyobek catatan, dan kembali pada iman lama tanpa bertanya. Hidup akan lebih mudah. Tidak ada konflik batin, tidak ada air mata di tengah malam. Namun setiap kali ia mencoba mengabaikan suara hati itu, dadanya justru terasa semakin kosong. Ia mulai menyadari bahwa pertanyaan bukanlah musuh iman. Bahwa kejujuran hati, meski menyakitkan, adalah bentuk keberanian. Kesadaran itu tidak serta-merta membawa ketenangan, tetapi memberinya satu hal yang sangat berharga, keberanian untuk terus mencari. Suatu malam, setelah doa yang terasa lebih berat dari biasanya, ia duduk lama di lantai kamar. Tangisnya pecah tanpa bisa ditahan. Ia merasa kecil, rapuh, dan bingung. Ia bertanya dalam hati, apakah Tuhan akan murka padanya karena keraguannya? Apakah ia telah melangkah terlalu jauh hanya dengan mempertanyakan? Di tengah tangis itu, ia menemukan secercah kelegaan. Ia menyadari bahwa doanya kini lebih jujur dari sebelumnya. Ia tak lagi berdoa dengan kata-kata yang dihafal, melainkan dengan bahasa hatinya sendiri. Ia mengakui kebingungannya, ketakutannya, dan keinginannya untuk mengenal kebenaran sejati. Hari-hari berikutnya, kegelisahan itu tidak menghilang, bahkan semakin kuat. Tetapi bersamaan dengan itu, tumbuh pula kesadaran baru, bahwa iman sejati mungkin memang harus melewati luka. Bahwa pencarian yang tulus tak pernah lahir dari kenyamanan, melainkan dari keberanian menghadapi pertanyaan yang paling menakutkan. Ia masih belum tahu kemana pencarian ini akan membawanya. Ia masih belum berani berbagi dengan siapapun. Tetapi satu hal telah berubah. Ia tak lagi menipu hatinya sendiri. Ia memilih jujur, meski harus menangis sendirian di keheningan malam. Babak hidupnya memasuki fase yang sunyi dan berat. Tidak ada sorak, tidak ada dukungan. Hanya seorang pemuda dengan kitab suci di tangannya, air mata di pipinya, dan hati yang terus bertanya. Namun justru dalam kesunyian itulah, pencarian iman yang sesungguhnya mulai mengambil bentuk. Dan meski langkahnya masih tertatih, ia perlahan memahami satu kebenaran penting, bahwa Tuhan tidak pernah menjauh dari hati yang jujur, bahkan ketika hati itu dipenuhi pertanyaan. Perjumpaan itu tidak datang dengan gemuruh atau tanda-tanda besar. Ia hadir dengan cara yang begitu sederhana, hampir tak berarti, seolah hanya bagian kecil dari rutinitas yang biasa. Namun justru dari kesederhanaan itulah, sesuatu di dalam hidupnya mulai berubah arah. Suatu hari, di ruang baca yang sunyi, ia mencari buku-buku rujukan untuk memperdalam pemahamannya tentang teologi. Rak-rak tinggi berisi literatur agama dari berbagai sudut pandang. Ia menarik satu demi satu buku, membacanya sekilas, lalu mengembalikannya. Hingga matanya tertumbuk pada sebuah buku tipis yang membahas perbandingan agama. Ia ragu sejenak sebelum mengambilnya. Ada rasa bersalah yang samar, seolah ia sedang melangkah ke wilayah terlarang. Namun rasa ingin tahunya lebih kuat. Ia duduk, membuka halaman pertama, dan mulai membaca. Awalnya biasa saja. Bahasa akademik yang kering, pembahasan yang netral. Namun ketika sampai pada bagian yang membahas Islam, ia mendapati dirinya membaca lebih pelan. Ada ketertarikan yang tak bisa ia jelaskan. Ia membaca tentang konsep Tuhan yang Maha Esa, tentang tauhid yang tegas dan sederhana. Satu Tuhan, tanpa perantara, tanpa pembagian. Kalimat-kalimat itu terasa lurus dan jernih, seperti air yang mengalir tanpa belokan. Dadanya bergetar. Bukan karena penolakan, melainkan karena keheranan. Ia menutup buku itu sejenak, menarik napas panjang, lalu membukanya kembali. Ia membaca tentang Nabi Isa dalam Islam, seorang nabi yang mulia, lahir secara ajaib, membawa pesan kebenaran, namun tetap manusia, tetap hamba.
Tidak ada pengingkaran terhadap kemuliaannya, tidak ada kebencian. Justru penghormatan yang dalam, tanpa menjadikannya Tuhan. Ia terdiam lama. Pikirannya berputar. Selama ini, ia selalu diajarkan satu sudut pandang. Kini, ia dihadapkan pada narasi lain yang tak ia duga akan terasa begitu damai. Tidak ada kata-kata yang menyerang keyakinannya, tidak ada nada merendahkan. Yang ada hanyalah penjelasan yang tenang, runtut, dan terasa jujur. Hari-hari berikutnya, tanpa ia sadari, ia mulai mencari lebih banyak. Bukan dengan niat berpindah, melainkan dengan keinginan memahami. Ia membaca artikel, jurnal, dan terjemahan ayat-ayat Al-Quran yang tersedia secara bebas. Setiap bacaan ia dekati dengan hati-hati, seolah takut melukai iman yang telah membesarkannya. Namun setiap kali ia membaca, justru hatinya terasa lebih lapang. Suatu sore, ia terlibat diskusi kecil di lingkungan akademik. Pembahasan tentang filsafat ketuhanan mengalir ringan. Salah seorang peserta menyinggung konsep tauhid dalam Islam. Tidak berdebat, tidak menggurui, hanya menjelaskan dengan tenang. Ia mendengarkan dalam diam, tetapi hatinya bergetar. Kata-kata itu seperti menjawab pertanyaan yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Ia pulang dengan langkah gontai. Di kamar, ia kembali membuka catatan lamanya, pertanyaan-pertanyaan tentang ketuhanan dan keselamatan yang selama ini membuatnya terjaga di malam hari. Kini, untuk pertama kalinya, ia melihat benang merah yang jelas. Jawaban-jawaban itu tidak datang dengan paksaan, melainkan mengalir perlahan, seiring pemahamannya yang tumbuh. Yang paling mengejutkannya adalah perasaan yang menyertai pencarian itu. Ia tidak merasa marah, tidak pula merasa ingin memberontak. Yang ia rasakan justru ketenangan yang aneh. Seolah-olah hatinya yang selama ini bising, kini mulai menemukan ritmenya. Setiap kali membaca tentang keesaan Tuhan, dadanya terasa ringan. Setiap kali membaca tentang Nabi Isa dalam Islam, matanya basah oleh rasa haru yang tak terdefinisikan. Namun kedamaian itu tidak datang tanpa keguncangan. Di saat-saat tertentu, rasa bersalah kembali menghantamnya. Ia adalah anak pendeta. Ia dibesarkan dalam iman tertentu. Bagaimana mungkin ia merasa tersentuh oleh ajaran lain? Bukankah ini pengkhianatan? Pertanyaan itu menghantam batinnya dengan keras. Malam-malamnya kembali dipenuhi doa. Kali ini doanya berbeda. Ia tidak lagi memohon agar kegelisahan itu hilang, melainkan agar ia diberi petunjuk, agar hatinya tidak tersesat, agar ia mampu membedakan mana yang benar dan mana yang hanya perasaan sesaat. Doanya tulus, penuh ketakutan, tetapi juga penuh harap. Ia mulai menyadari bahwa Islam yang ia temui bukanlah gambaran yang selama ini ia dengar dari cerita-cerita sepihak. Tidak ada kekerasan dalam kata-katanya. Tidak ada kebencian dalam ajarannya. Yang ada hanyalah penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan Yang Esa. Konsep itu terasa begitu dekat dengan fitrahnya sebagai manusia. Suatu malam, saat membaca terjemahan ayat tentang keesaan Tuhan, tangannya bergetar. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia merasa seolah-olah kata-kata itu berbicara langsung kepadanya. Bukan memerintah, bukan mengancam, tetapi mengajak dengan lembut. Mengajak untuk mengenal Tuhan tanpa sekat, tanpa perantara, tanpa kebingungan. Ia menutup buku itu dan memeluk dadanya. Ada getaran yang kuat, bercampur antara ketakutan dan ketenangan. Ia tahu, sesuatu telah berubah. Ia belum mengambil keputusan apapun. Ia belum berani melangkah lebih jauh. Namun ia tak bisa menyangkal satu hal, kebenaran itu mulai terasa nyata di hatinya. Kesadaran itu mengguncangnya. Ia berjalan mondar-mandir di kamar, mencoba menata pikiran. Bagaimana jika perasaan ini benar? Bagaimana jika selama ini ia hanya mengikuti warisan, bukan kebenaran? Pikiran itu menakutkan, tetapi sekaligus membebaskan. Ia duduk kembali, menundukkan kepala, dan menangis dalam diam. Tangis itu bukan tangis kebingungan semata, melainkan tangis seseorang yang mulai melihat cahaya setelah lama berjalan dalam kabut. Ia belum sampai, tetapi ia tahu arah itu ada. Babak hidupnya kini memasuki wilayah yang lebih dalam dan lebih berbahaya. Tidak ada lagi kenyamanan. Tidak ada lagi kepastian palsu. Yang ada hanyalah pencarian yang semakin jujur,
dan kebenaran yang mulai mengetuk hatinya dengan lembut namun tegas. Dan di tengah keguncangan batin itu, satu hal tak bisa ia sangkal. Untuk pertama kalinya sejak lama, hatinya merasakan damai yang tak pernah ia temukan sebelumnya. Konflik itu tidak datang seperti badai yang mengamuk tiba-tiba. Ia hadir perlahan, mengendap, lalu menekan dari dalam hingga napas terasa sempit. Setiap pagi ia bangun dengan kesadaran yang sama. Hidupnya kini berdiri di persimpangan yang paling menentukan. Di satu sisi, ada identitas yang telah membesarkannya, anak pendeta, harapan jemaat, penerus mimbar. Di sisi lain, ada suara hati yang semakin jujur, semakin tegas, dan tak lagi bisa dibungkam. Ia mencoba menjalani hari-hari seperti biasa. Gereja tetap ia kunjungi. Kegiatan pelayanan tetap ia bantu. Senyum tetap ia tebarkan. Namun semuanya terasa seperti peran yang dimainkan dengan sisa tenaga. Setiap langkah di lorong gereja terasa lebih berat dari sebelumnya. Setiap bangku kayu yang ia lewati seolah menyimpan kenangan dan tuntutan. Di tempat inilah ia dibesarkan, dicintai, dan dipuji. Di tempat ini pula, ia kini merasa paling terasing. Kesadaran itu menyakitkan. Ia tahu, jika ia mengikuti suara hatinya, konsekuensinya bukan sekadar perubahan keyakinan. Ia akan kehilangan lebih dari yang bisa ia hitung. Keluarga yang selama ini menjadi sandaran, masa depan yang telah dirancang dengan rapi, dan kehormatan yang disematkan oleh jemaat, semuanya terancam runtuh dalam sekejap. Bayangan wajah ayahnya sering muncul di benaknya. Sosok yang mengajarkannya berdoa, yang membimbing jemaat dengan kesabaran, yang meyakini dengan sepenuh hati jalan yang ia tempuh. Bagaimana mungkin ia menyakiti hati orang yang paling ia hormati? Pertanyaan itu menghantamnya berkali-kali, membuat dadanya terasa sesak. Ia mencintai keluarganya, dan justru karena cinta itulah, pilihan ini terasa begitu kejam. Di malam hari, doanya berubah menjadi bisikan yang hampir tak terdengar. Ia tak lagi menggunakan kata-kata panjang atau kalimat yang teratur. Doanya menjadi sangat sederhana, sangat pribadi. Ia berbicara dengan Tuhan seolah-olah sedang mengadu, membuka seluruh luka dan ketakutannya tanpa penutup. Jika ini salah, hentikan aku. Begitu kira-kira isi hatinya. Jika ini benar, kuatkan aku. Sunyi menjadi sahabatnya. Ia sering duduk lama di kamar gelap, hanya ditemani detak jam dan napasnya sendiri. Di keheningan itu, ia menimbang segalanya. Hidup yang aman dan terhormat, atau kebenaran yang menuntut pengorbanan. Kenyamanan yang diwariskan, atau iman yang dipilih dengan sadar. Ia menyadari satu hal yang pahit. Mempertahankan identitas lamanya berarti terus hidup dalam kebohongan kecil terhadap diri sendiri. Ia mungkin akan tetap dihormati, tetap dipuji, tetapi hatinya akan terus berteriak. Sebaliknya, mengikuti suara hati berarti melangkah ke dalam kesendirian yang menakutkan, tanpa jaminan apapun selain keyakinan yang mulai tumbuh. Hari demi hari, konflik itu menggerogoti jiwanya. Ia menjadi lebih pendiam. Tatapannya sering kosong. Beberapa orang mulai menyadari perubahan itu, tetapi tak ada yang berani bertanya. Mereka hanya melihatnya sebagai kelelahan biasa. Tak seorang pun tahu bahwa di dalam dirinya, sebuah peperangan besar sedang berlangsung. Suatu malam, setelah pergulatan batin yang panjang, ia berlutut lebih lama dari biasanya. Air mata jatuh membasahi lantai. Tangisnya tertahan, seolah takut didengar siapapun. Dalam tangis itu, ia akhirnya mengakui kebenaran yang selama ini ia hindari, bahwa hatinya telah condong. Bahwa ia tidak lagi bisa memutar arah, tanpa mengkhianati nuraninya sendiri. Kesadaran itu menghancurkannya sekaligus membebaskannya. Ia tahu, keputusan apapun akan melukai. Namun ia juga tahu, hidup tanpa kejujuran akan melukai lebih dalam dan lebih lama. Untuk pertama kalinya, ia berhenti memikirkan apa yang akan orang lain katakan. Ia berhenti membayangkan masa depan yang telah dirancang orang lain untuknya. Ia hanya mendengarkan satu suara, suara hatinya sendiri. Ia bangkit dari sujud dengan tubuh gemetar. Bukan karena takut, melainkan karena beratnya keputusan yang baru saja ia terima. Ia belum mengucapkannya kepada siapapun. Ia belum melangkah secara nyata. Namun di dalam dirinya, keputusan itu telah diambil. Ia memilih kebenaran, meski harus sendirian. Ia memilih kejujuran, meski harus kehilangan segalanya.
Malam itu, ia duduk lama di tepi ranjang, memandang kosong ke arah jendela. Udara dingin menembus celah, tetapi hatinya justru terasa hangat oleh keteguhan yang baru. Ia tidak tahu apa yang menantinya esok hari. Ia tidak tahu bagaimana ia akan menghadapi keluarga dan jemaat. Namun untuk pertama kalinya, ia merasa utuh. Ia menyadari bahwa iman sejati memang tidak selalu membawa kenyamanan. Terkadang, iman menuntut keberanian untuk melepaskan apa yang paling kita cintai demi apa yang paling benar. Kesadaran itu tidak membuatnya sombong, justru membuatnya rendah hati. Ia merasa kecil di hadapan Tuhan, tetapi tidak lagi tersesat. Babak hidupnya kini memasuki fase yang paling sunyi dan paling berani. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada dukungan. Hanya ada satu pemuda yang memilih berdiri di hadapan kebenaran, meski harus menanggung beban seorang diri. Dan di dalam kesunyian itulah, ia menemukan kekuatan yang tak pernah ia miliki sebelumnya. Keputusan itu tidak diambil dengan mudah. Ia lahir dari air mata, doa yang panjang, dan konflik yang menguras jiwa. Namun justru karena itulah, keputusan itu menjadi sangat berharga. Ia tahu, jalan di depannya akan penuh luka. Tetapi ia juga tahu, luka itu lebih jujur daripada hidup yang dibangun di atas kepura-puraan. Dengan hati yang masih gemetar namun mantap, ia melangkah menuju hari esok. Sendirian, ya, tetapi tidak lagi kosong. Karena di balik semua kehilangan yang menantinya, ia telah menemukan satu hal yang tak bisa ditukar dengan apapun. Kedamaian karena memilih kebenaran. Malam itu turun dengan hening yang berbeda dari biasanya. Udara dingin menyelimuti kota kecil di Inggris, tetapi di dalam dadanya justru ada gelombang yang tak bisa ia jelaskan. Keputusan yang telah ia ambil beberapa hari sebelumnya kini berdiri di hadapannya, tidak lagi sebagai wacana, melainkan sebagai langkah nyata yang tak bisa ditunda. Ia duduk sendirian di kamar, lampu redup menyinari dinding yang dipenuhi bayangan. Tidak ada siapapun yang tahu apa yang akan ia lakukan malam itu. Tidak ada saksi, tidak ada upacara, tidak ada sorak. Hanya dirinya, hatinya, dan Tuhan yang selama ini ia cari dengan jujur. Tangannya gemetar ketika ia menutup pintu rapat-rapat. Ia memastikan tidak ada suara langkah di luar, tidak ada kemungkinan gangguan. Bukan karena malu, melainkan karena momen ini terlalu suci untuk dibagi dengan dunia yang belum siap. Ia ingin pertemuan pertamanya dengan kebenaran ini menjadi percakapan yang paling pribadi. Ia duduk di lantai, mengatur napas yang sejak tadi terasa berat. Pikirannya berkelebat tentang masa kecilnya di gereja, tentang mimbar yang membesarkannya, tentang wajah-wajah yang mencintainya. Semua itu terasa begitu dekat, begitu nyata, hingga hampir membuatnya mundur. Namun kemudian ia menutup mata, mengingat kembali kegelisahan panjang yang telah ia lalui, air mata yang jatuh di malam-malam sunyi, dan damai yang mulai ia rasakan saat mengenal tauhid. Dengan suara lirih, hampir berbisik, ia mengucapkan kalimat yang akan mengubah seluruh hidupnya. Tidak lantang, tidak pula ragu. Setiap kata keluar dengan kesadaran penuh, seolah-olah hatinya telah lama menunggu saat ini. Saat kalimat itu selesai terucap, tubuhnya bergetar hebat. Air mata mengalir tanpa bisa ia tahan. Ia tidak tahu berapa lama ia terdiam. Waktu seolah berhenti. Di antara isak yang tertahan, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya. Ketenangan yang utuh. Bukan ketenangan karena masalah selesai, melainkan ketenangan karena akhirnya ia berada di tempat yang benar. Seperti seorang musafir yang lama tersesat, dan akhirnya menemukan arah pulang. Perlahan, ia menundukkan tubuhnya. Ia melakukan sujud pertamanya dengan gerakan yang masih kaku, belum sempurna. Dahi menyentuh lantai yang dingin, tetapi hatinya justru terasa hangat. Dalam posisi itu, tangisnya pecah sepenuhnya. Ia tidak lagi menahan, tidak lagi berpura-pura kuat. Semua beban yang selama ini ia pikul seolah luruh bersama air mata. Di dalam sujud itu, ia tidak mengucapkan banyak kata. Tidak ada doa panjang yang terstruktur. Hanya rasa syukur yang mengalir deras. Syukur karena akhirnya menemukan Tuhan tanpa kebingungan. Syukur karena diperkenankan mengenalnya tanpa perantara. Syukur karena hatinya yang lama hampa kini terasa penuh. Ia mengangkat kepalanya perlahan. Wajahnya basah oleh air mata, tetapi sorot matanya berbeda. Ada ketenangan yang sulit digambarkan, seolah-olah beban besar telah diangkat dari dadanya.
Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar jujur kepada Tuhan dan kepada dirinya sendiri. Namun kebahagiaan itu tidak berdiri sendiri. Tak lama kemudian, ketakutan datang menyusul dengan kekuatan yang tak kalah besar. Ia menyadari bahwa apa yang baru saja ia lakukan bukanlah akhir, melainkan awal dari perjuangan yang jauh lebih berat. Dunia yang membesarkannya belum tahu. Keluarga yang dicintainya belum tahu. Jemaat yang menaruh harapan besar padanya belum tahu. Pikirannya dipenuhi bayangan tentang hari esok. Bagaimana ia akan menghadapi tatapan ayahnya? Bagaimana ia akan berjalan melewati lorong gereja dengan identitas yang kini berubah? Bagaimana jika ia ditolak, diusir, atau dianggap pengkhianat? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantamnya bertubi-tubi, membuat napasnya kembali terasa sempit. Ia duduk memeluk lutut, menatap lantai dengan pandangan kosong. Ketakutan itu nyata, menakutkan, dan tidak bisa ia abaikan. Ia tahu, jalan ini tidak menjanjikan kenyamanan. Ia mungkin akan kehilangan segalanya yang selama ini ia miliki. Dan kesadaran itu membuat dadanya nyeri. Namun di tengah ketakutan itu, ketenangan yang baru saja ia rasakan tidak menghilang. Justru ketenangan itulah yang menopangnya. Ia menyadari bahwa meski dunia mungkin akan berpaling, ia tidak lagi sendirian. Ada Tuhan yang Maha Esa yang kini ia kenal dengan jujur, yang mendengar doanya tanpa sekat. Ia kembali berdoa, kali ini dengan kesadaran baru sebagai seorang Muslim. Doanya sederhana, penuh kerendahan hati. Ia memohon kekuatan untuk menghadapi hari-hari yang akan datang. Ia memohon keberanian untuk tetap teguh meski harus berjalan sendirian. Dan ia memohon agar hatinya tidak kembali goyah ketika ujian datang. Malam itu terasa panjang, tetapi juga penuh makna. Ia tidak tidur dengan nyenyak, tetapi ia tidak gelisah seperti sebelumnya. Ada rasa was-was, ya, ada ketakutan, tentu. Namun di balik semuanya, ada keyakinan yang mulai berakar kuat. Keyakinan bahwa kebenaran yang dipilih dengan jujur tidak akan pernah sia-sia. Ketika fajar mulai menyingsing, ia berdiri di dekat jendela. Cahaya pagi masuk perlahan, menyentuh wajahnya yang letih. Dunia di luar tampak sama seperti kemarin. Jalan yang sama, bangunan yang sama. Namun ia tahu, dirinya tidak lagi sama. Sesuatu telah berubah secara mendasar. Tak terlihat oleh mata, tetapi terasa oleh jiwa. Ia menarik napas panjang dan menghembuskannya perlahan. Fase pencarian telah ia lewati. Pertanyaan-pertanyaan yang dulu menghantuinya kini menemukan jawaban yang menenangkan. Namun bersamaan dengan itu, fase baru telah terbuka. Fase perjuangan yang menuntut keteguhan, kesabaran, dan keberanian yang lebih besar. Ia belum melangkah keluar kamar. Ia belum mengungkapkan apapun kepada siapapun. Tetapi di dalam dirinya, sebuah fondasi telah diletakkan. Fondasi iman yang tidak lagi diwariskan, melainkan dipilih dengan penuh kesadaran dan pengorbanan. Babak hidupnya kini memasuki lembaran baru. Tidak mudah, tidak aman, tetapi jujur. Dan meski jalan di depannya masih diselimuti ketidakpastian, satu hal ia yakini sepenuh hati. Ketenangan yang ia rasakan malam itu adalah anugerah yang tidak akan ia tukar dengan apapun. Dengan iman yang masih muda namun tulus, ia bersiap menghadapi dunia yang mungkin akan menolaknya. Fase pencarian telah berakhir. Fase perjuangan pun dimulai. Hari itu datang tanpa tanda-tanda luar biasa. Langit Inggris tampak sama, kelabu, tenang, dan dingin. Namun di dalam dadanya, badai bergemuruh sejak fajar. Ia bangun lebih awal dari biasanya, duduk lama di tepi ranjang, menatap lantai dengan napas tertahan. Hari ini bukan hari biasa. Hari ini, ia tahu, akan mengubah segalanya. Gereja mulai dipenuhi jemaat sejak pagi. Kebaktian besar telah lama diumumkan, menghadirkan banyak orang dari berbagai penjuru. Bangku-bangku kayu terisi penuh. Bisik-bisik doa, senyum hangat, dan salam akrab mengisi ruangan yang selama ini menjadi rumah baginya. Ia melangkah masuk dengan langkah yang terasa asing. Setiap wajah yang ia lewati menyimpan kenangan, orang-orang yang menyayanginya, mempercayainya, dan menggantungkan harapan padanya. Dadanya terasa sesak. Ia ingin berhenti, berbalik, dan menghilang. Namun kakinya terus melangkah, seolah digerakkan oleh sesuatu yang lebih kuat dari rasa takut. Di dalam hatinya,
doa tak henti dipanjatkan. Bukan doa agar ia selamat dari konsekuensi, melainkan doa agar ia jujur hingga akhir. Mimbar itu berdiri kokoh di depan, sama seperti yang selalu ia lihat sejak kecil. Tempat suci yang menjadi saksi tumbuhnya iman, harapan, dan pengabdian. Kini, mimbar itu menantinya. Ia naik perlahan, setiap anak tangga terasa seperti langkah menuju perpisahan dengan hidup lamanya. Ketika ia berdiri di atas mimbar, seisi gereja terdiam. Banyak mata menatap penuh perhatian, sebagian dengan kebanggaan, sebagian dengan kasih. Mereka menunggu kata-kata penguatan, khotbah yang menenangkan, atau pesan iman yang biasa mereka dengar darinya. Tak seorang pun menyangka apa yang akan terjadi. Tangannya bergetar saat ia meletakkannya di sisi mimbar. Ia menelan ludah, mencoba mengatur napas. Jantungnya berdegup keras, seolah ingin keluar dari dadanya. Ia memandang jemaat satu persatu, wajah-wajah yang dikenalnya sejak kecil. Ada yang menatapnya dengan senyum, ada yang menunggu dengan harap. Pemandangan itu hampir membuatnya runtuh. Ia membuka mulut, tetapi suaranya tertahan. Beberapa detik terasa seperti keabadian. Gereja tetap hening, menunggu. Dalam keheningan itu, ia kembali teringat sujud pertamanya. Ketenangan yang mengalir saat ia memilih kebenaran, dan janji pada dirinya sendiri untuk tidak lagi hidup dalam kepura-puraan. Dengan suara bergetar, ia akhirnya berbicara. Kalimat pertamanya terdengar lirih, nyaris pecah. Ia mengakui bahwa apa yang akan ia sampaikan bukanlah hal mudah. Ia berbicara tentang pencarian panjang, tentang kegelisahan yang ia simpan bertahun-tahun, tentang doa-doa sunyi yang tak pernah diketahui siapapun. Suaranya pelan, tetapi setiap kata mengalir dari hati yang jujur. Sebagian jemaat mulai gelisah. Ada yang saling berpandangan, ada yang mengernyitkan dahi. Mereka belum memahami arah kata-katanya. Namun ia terus melangkah, semakin dalam, semakin jujur. Ia berbicara tentang Tuhan yang Maha Esa, tentang keesaan yang tak terbagi, tentang kerinduan untuk mengenalnya tanpa kebingungan. Tangis pertama terdengar dari bangku belakang. Disusul isak kecil di sisi lain. Suasana berubah perlahan, seperti udara yang mendadak berat. Ia menarik napas dalam-dalam. Inilah saat yang paling ia takuti, sekaligus paling ia yakini harus terjadi. Dengan suara yang masih bergetar namun semakin tegas, ia mengucapkan kalimat yang akan mengguncang segalanya. Ia menyatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, melainkan Nabi Isa, utusan Allah yang mulia. Kalimat itu meluncur keluar, sederhana, tanpa amarah, tanpa penghinaan. Hanya kejujuran yang lahir dari iman yang telah ia pilih dengan air mata. Seisi gereja membeku. Hening yang menakutkan menyelimuti ruangan. Tak ada satupun suara yang terdengar selain napas jemaat yang tertahan. Beberapa orang terbelalak, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Ada yang menutup mulutnya dengan tangan, ada yang mulai terisak lebih keras. Ia berdiri tegak, meski lututnya nyaris tak sanggup menopang tubuhnya. Di hadapannya, dunia yang membesarkannya sedang runtuh. Tetapi ia tahu, kata-kata itu tidak lahir dari kebencian. Kata-kata itu lahir dari cinta pada kebenaran. Tangis pecah di berbagai sudut gereja. Ada yang menangis karena marah, ada yang karena terluka, ada pula yang menangis karena merasakan sesuatu yang tak pernah mereka rasakan sebelumnya. Wajah-wajah yang tadinya tenang kini dipenuhi emosi yang bercampur aduk, kaget, bingung, marah, dan tersentuh. Ia melanjutkan, meski suaranya nyaris habis. Ia berbicara tentang Nabi Isa sebagai sosok yang ia cintai dan hormati, bukan sebagai Tuhan, melainkan sebagai hamba Allah yang taat. Ia berbicara dengan penuh haru, tanpa nada menyerang. Setiap kata diucapkan dengan hati yang gemetar namun yakin. Beberapa jemaat mulai menundukkan kepala. Ada yang memejamkan mata, ada yang menangis terseduh-seduh. Gereja yang biasanya dipenuhi nyanyian pujian kini berubah menjadi lautan emosi. Tak ada yang berani memotong. Tak ada yang berani bergerak. Semua seolah tersedot ke dalam keheningan yang syarat makna. Di dalam dirinya, ketakutan dan ketenangan bertabrakan. Ia tahu, setelah hari ini, hidupnya tak akan pernah sama. Ia mungkin akan kehilangan segalanya. Namun di saat yang sama, ia merasakan kelegaan yang luar biasa. Beban kepura-puraan yang selama ini ia pikul akhirnya runtuh.
Ia menutup matanya sejenak, menahan air mata yang hampir jatuh. Kata-kata terakhirnya menggema di gereja yang sunyi. Kata-kata itu bukan seruan kemenangan, melainkan pengakuan iman yang jujur, lahir dari pencarian panjang dan pengorbanan yang tak terhitung. Hening kembali menyelimuti ruangan. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada teriakan. Hanya tangis yang tertahan dan napas yang bergetar. Kata-katanya menggantung di udara, mengguncang nurani setiap orang yang hadir. Dan tepat di saat itulah, ketika gema kejujuran itu masih bergetar di dinding gereja, babak hidupnya mencapai puncak yang tak bisa ditarik kembali. Ia berdiri di atas mimbar, sendirian, dengan hati yang terbuka sepenuhnya, menunggu apapun yang akan datang setelah kebenaran diucapkan. Hening yang menyelimuti gereja setelah kata-kata itu terucap terasa lebih berat dari sebelumnya. Udara seakan membeku. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang berani bersuara. Jemaat masih terpaku pada mimbar, pada sosok yang berdiri dengan tubuh gemetar namun mata yang jujur. Beberapa detik berlalu seperti keabadian. Lalu, sebuah isak kecil terdengar dari barisan tengah. Pelan, tertahan, seolah pemiliknya sendiri terkejut oleh tangis yang tiba-tiba pecah dari dadanya. Isak itu disusul oleh yang lain. Satu demi satu, tangisan merebak, bukan sebagai protes, bukan pula kemarahan, melainkan tangisan yang lahir dari pergulatan batin yang mendalam. Ia masih berdiri di atas mimbar, tak bergerak, tak berkata apa-apa lagi. Kata-katanya telah selesai, tetapi dampaknya baru saja dimulai. Ia melihat wajah-wajah yang tertunduk, bahu-bahu yang bergetar, dan tangan-tangan yang saling menggenggam dengan gemetar. Jemaat yang selama ini ia kenal sebagai komunitas yang rapi dan teratur kini larut dalam emosi yang tak terbingkai. Seorang jemaat berdiri perlahan. Wajahnya pucat, matanya merah oleh air mata. Dengan suara bergetar, ia berkata bahwa selama bertahun-tahun ia menyimpan pertanyaan yang sama, namun tak pernah berani mengucapkannya. Kata-kata itu seperti kunci yang membuka pintu-pintu lain yang lama terkunci. Beberapa orang mengangguk, menangis lebih keras, seolah pengakuan itu mewakili suara hati mereka sendiri. Doa-doa mulai terdengar, tetapi nadanya berbeda. Tidak lagi teratur, tidak lagi seragam. Doa itu mengalir dari hati yang terbuka, penuh kejujuran dan kepasrahan. Ada yang berlutut, ada yang menutup wajahnya dengan kedua tangan, ada pula yang memandang ke atas dengan mata basah, seolah sedang memohon petunjuk langsung dari Tuhan. Ia menuruni mimbar dengan langkah pelan. Tidak ada yang menghentikannya, tidak ada yang memerintahkannya turun. Langkah itu ia ambil bukan untuk melarikan diri, melainkan untuk berada di tengah-tengah mereka. Ia kini bukan lagi pembicara, bukan pula pusat perhatian. Ia hanyalah bagian dari lautan jiwa yang sedang diguncang oleh kebenaran. Seseorang mulai bertanya dengan suara lirih tentang Tuhan yang Maha Esa, tentang keesaan yang tak terbagi. Pertanyaan itu tidak bernada menantang, melainkan penuh kerinduan. Ia menjawab dengan singkat, hati-hati, tanpa menggurui. Setiap jawaban disampaikan dengan nada rendah, seolah ia sendiri masih berdiri di hadapan kebenaran yang agung. Tangisan semakin pecah. Beberapa jemaat saling berpelukan, seolah menemukan keberanian dalam kebersamaan. Doa-doa yang semula terucap dalam tradisi lama kini perlahan berubah arah. Kata-kata tentang Tuhan yang Maha Esa mulai terdengar. Bukan karena ajakan, bukan pula paksaan, melainkan karena kesadaran yang tumbuh bersama. Ia menyaksikan semuanya dengan dada bergetar. Inilah yang tak pernah ia bayangkan. Ia datang dengan kesiapan untuk ditolak, diusir, bahkan dibenci. Namun yang ia lihat justru hati-hati yang terbuka, luka-luka lama yang akhirnya berani disingkap. Ia menyadari bahwa kebenaran yang diucapkan dengan kejujuran memiliki daya yang melampaui rencana manusia. Satu persatu, jemaat mulai bertanya tentang Islam. Tentang bagaimana berserah diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Tentang Nabi Isa sebagai utusan Allah yang mulia. Pertanyaan-pertanyaan itu lahir dari ketulusan, bukan rasa ingin tahu semata. Setiap pertanyaan diiringi air mata, seolah setiap kata membuka lapisan jiwa yang selama ini terpendam. Suasana gereja berubah total. Bangku-bangku kayu yang biasanya menjadi tempat duduk rapi kini menjadi saksi sujud-sujud yang tak terencana. Beberapa orang menundukkan kepala hingga menyentuh lantai, menangis dalam keheningan yang penuh makna. Tidak ada arahan resmi,
tidak ada susunan acara. Yang ada hanyalah hati-hati yang bergerak menuju satu arah yang sama. Ketika kalimat syahadat mulai diucapkan oleh seseorang dengan suara bergetar, suasana menjadi semakin haru. Kalimat itu terucap terbata-bata, diiringi tangis yang tak tertahan. Sejenak kemudian, suara lain menyusul. Lalu yang lain. Hingga akhirnya, gereja itu dipenuhi oleh suara-suara yang mengucapkan pengakuan iman dengan cara yang sangat manusiawi, penuh air mata, penuh ketakutan, dan penuh harap. Ia berdiri di antara mereka, tak kuasa menahan tangis. Air matanya mengalir deras, bukan karena bangga, melainkan karena terharu menyaksikan keagungan Hidayah. Ia menyadari bahwa apa yang terjadi bukanlah hasil keberaniannya semata. Ini adalah anugerah Tuhan yang menyentuh hati-hati yang jujur, melampaui peran siapapun. Tangisan dan doa menyatu, menciptakan suasana yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Gereja yang selama ini menjadi simbol satu keyakinan kini, menjadi saksi lahirnya kesadaran baru. Tidak ada kegaduhan, tidak ada kekacauan. Yang ada hanyalah keheningan yang syarat dengan kehadiran Tuhan. Beberapa jemaat memeluknya, bukan sebagai pahlawan, melainkan sebagai saudara dalam pencarian. Pelukan itu hangat, penuh haru, dan tanpa kata. Ia membalas dengan pelukan yang sama, merasa kecil di hadapan kebesaran peristiwa yang sedang berlangsung. Di sudut gereja, seseorang terduduk lemas, menangis sambil berdoa. Ia mendekat, berlutut di sampingnya, dan bersama-sama mereka menundukkan kepala. Tidak ada ceramah, tidak ada penjelasan panjang. Hanya kebersamaan dalam kejujuran dan kepasrahan. Waktu seolah kehilangan makna. Tidak ada yang tahu berapa lama momen itu berlangsung. Yang jelas, ketika matahari mulai condong dan cahaya masuk dari jendela kaca patri, gereja itu telah berubah. Bukan secara fisik, tetapi secara spiritual. Banyak hati yang telah berpindah dari kebingungan menuju keyakinan yang jernih. Ia menyadari satu hal yang sangat kuat. Hidayah bukanlah milik satu orang. Ia bukan hadiah untuk yang paling berani atau paling cerdas. Hidayah adalah anugerah bagi siapapun yang berani jujur pada hatinya. Apa yang dimulai dari kegelisahan seorang pemuda kini, menjelma menjadi kebangkitan banyak jiwa. Ketika suara terakhir syahadat terucap dan tangisan mulai mereda, keheningan kembali hadir. Namun kali ini, keheningan itu berbeda. Ia tidak menekan, tidak menakutkan. Keheningan itu menenangkan, seolah seluruh ruangan sedang bernapas bersama. Ia memejamkan mata, menundukkan kepala, dan mengucap syukur dalam diam. Ia tahu, perjuangan belum selesai. Jalan di depan masih panjang dan penuh tantangan. Namun momen ini akan selalu menjadi saksi bahwa kebenaran yang disampaikan dengan kejujuran mampu membuka pintu-pintu hati yang selama ini terkunci. Dan di gereja tua itu, pada hari yang tak akan pernah dilupakan, cahaya Hidayah menyinari banyak jiwa sekaligus. Membuktikan bahwa ketika satu hati berani jujur, Tuhan mampu menggerakkan banyak hati lainnya. Badai itu telah berlalu, meski jejaknya masih terasa di setiap sudut hidupnya. Hari-hari setelah peristiwa besar itu berjalan lambat, seperti waktu yang sengaja memberi ruang agar luka bisa bernapas. Ia tak lagi melangkah ke gereja sebagai rumah kedua, tak lagi berdiri di mimbar yang dulu membesarkannya. Pagi-pagi yang biasanya dimulai dengan lonceng dan sapaan jemaat kini berganti dengan kesunyian kamar kecil, sajadah sederhana, dan cahaya matahari Inggris yang masuk dari jendela sempit. Ia belajar hidup dengan kehilangan. Kehilangan bukan hanya tempat, tetapi juga kebiasaan, kehormatan, dan hubungan yang dulu terasa abadi. Ada pintu yang tertutup rapat, ada telepon yang tak lagi berdering, ada tatapan yang berubah menjadi jarak. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang tumbuh pelan-pelan, ketenangan yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Ketenangan yang tidak bergantung pada pengakuan manusia, tidak ditentukan oleh tepuk tangan atau persetujuan banyak orang. Setiap subuh, ketika kota masih terlelap, ia bangun dengan hati yang tenang. Gerakan salatnya masih kaku, bacaannya belum sempurna, tetapi air mata sering mengalir tanpa ia sadari. Dalam sujud yang panjang, ia merasakan kedekatan yang begitu nyata. Seolah-olah beban yang selama ini menekan dadanya dilepaskan satu persatu. Ia tak lagi berbicara dengan kata-kata indah seperti dulu, cukup dengan kejujuran yang paling sederhana, syukur karena telah dipertemukan dengan kebenaran. Menjadi seorang muslim di negeri barat bukan perjalanan yang mudah.
Ia belajar menyesuaikan diri, belajar menjelaskan dengan sabar, belajar menerima tatapan ingin tahu sekaligus curiga. Ada hari-hari ketika ia merasa asing di tanah yang dulu ia kenal. Ada malam-malam ketika kesepian datang tanpa permisi. Namun setiap kali rasa itu muncul, ia mengingat alasan mengapa ia memilih jalan ini. Ia tidak memilih kenyamanan, ia memilih kebenaran. Dan kebenaran selalu menuntut keberanian. Ia mulai mengunjungi masjid kecil di sudut kota. Bangunannya sederhana, jamaahnya beragam, wajah-wajah dari berbagai bangsa, bahasa, dan latar belakang. Di sana, ia menemukan persaudaraan yang tak menanyakan masa lalu, tak menghakimi cerita hidupnya. Mereka menyambutnya dengan senyum dan pelukan hangat. Ia belajar bahwa iman bukanlah warisan, melainkan perjalanan. Bukan tentang dari mana seseorang berasal, tetapi kemana ia melangkah. Pelan-pelan, hidupnya menemukan ritme baru. Ia bekerja dengan apa yang ada, hidup dengan sederhana, dan mengisi hari-harinya dengan belajar. Ia membaca, bertanya, dan mendengarkan. Setiap ayat yang ia pahami terasa seperti jawaban atas pertanyaan lama yang dulu membuatnya gelisah. Ia memahami bahwa Nabi Isa adalah utusan mulia, bahwa tauhid adalah inti dari segala ibadah, dan bahwa keselamatan adalah anugerah bagi hati yang tunduk. Sesekali, ingatannya kembali ke masa lalu. Ke bangku gereja yang penuh, ke wajah-wajah yang dulu memandangnya dengan harapan. Ia tidak membenci mereka. Tidak ada dendam, tidak ada penyesalan. Yang ada hanyalah doa. Doa agar setiap hati diberi cahaya, agar setiap pencarian berujung pada kejujuran. Ia tahu, hidayah tidak bisa dipaksa, tidak bisa diwariskan, dan tidak bisa dipertukarkan. Hidayah adalah pertemuan antara keberanian dan rahu Allah. Kabar tentang perubahan besar itu menyebar ke berbagai penjuru. Ada yang datang dengan pertanyaan, ada yang datang dengan air mata. Beberapa dari mereka yang dulu berada di kebaktian itu menghubunginya diam-diam. Mereka bercerita tentang keguncangan batin, tentang malam-malam panjang yang diisi doa dan pencarian. Ia mendengarkan dengan rendah hati. Ia tidak merasa sebagai penyebab, apalagi penyelamat. Ia hanya menjadi saksi bahwa satu hati yang jujur bisa menjadi jalan bagi banyak jiwa. Ia belajar satu hal penting, kehilangan mimbar bukan berarti kehilangan suara. Suaranya kini hidup dalam keteladanan, dalam kesabaran, dalam akhlak yang ia jaga. Ia tak lagi berdiri tinggi di hadapan banyak orang, tetapi ia berdiri tegak di hadapan Tuhannya. Dan itu cukup, lebih dari cukup. Di tengah keterbatasan, ia menemukan kelapangan. Di tengah kesederhanaan, ia menemukan kekayaan yang tak bisa diukur. Ia belajar bahwa iman tidak menjanjikan hidup tanpa badai, tetapi menjanjikan pelabuhan yang aman. Setiap ujian menjadi pengingat bahwa ia tidak sendirian. Setiap kesulitan menjadi undangan untuk bersandar lebih erat. Pada suatu senja, ia duduk memandangi langit yang perlahan menggelap. Angin dingin menyentuh wajahnya, dan ia tersenyum kecil. Dulu, ia mencari Tuhan di tengah keramaian, di balik ritual yang megah. Kini, ia menemukannya dalam kesunyian, dalam sujud yang tulus, dalam kejujuran yang ia jaga. Ia menyadari bahwa perjalanan ini bukan tentang menjadi benar, melainkan tentang menjadi jujur. Hidupnya mungkin tak lagi terlihat gemilang di mata dunia, tetapi hatinya bercahaya. Ia melangkah dengan keyakinan yang tenang, membawa kisah yang tak perlu ia teriakkan. Kisah tentang keberanian memilih kebenaran, tentang kehilangan yang berbuah kedamaian, tentang hidayah yang mengubah satu hati, lalu merambat, menyentuh, dan menyalakan cahaya di banyak jiwa. Dan disitulah kisah ini berakhir, bukan sebagai penutup, melainkan sebagai awal. Awal dari kehidupan yang dibangun di atas iman, dijalani dengan keteguhan, dan dipeluk oleh ketenangan. Sebuah pengingat bahwa ketika seseorang berani jujur pada nuraninya, Allah akan menggantinya dengan kedamaian yang tak pernah ia bayangkan.